Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada kesempatan pagi ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat, ya, nikmat kesempatan dan kesehatan. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada uswah wa qudwah kita, teladan terbaik kita, baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman mahasiswa dan mahasiswi yang saya banggakan, alhamdulillah kita sudah ke pertemuan yang kedua untuk mata kuliah Manajemen Risiko Bank Syariah. Melanjutkan daripada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas tentang resiko, ya, baru tentang definisi resiko. Maka pada kesempatan hari ini kita melanjutkan untuk materi selanjutnya, ya, ini membahas tentang manajemen resiko khususnya pada perusahaan. Dalam hal ini adalah perbankan syariah. Langsung saja saya tampilkan dalam slide, ya. Tentu yang pertama yang perlu kita definisikan adalah apa sih pengertian resiko. Dan kalau kemarin sudah, ya, pengertian resiko, maka secara lebih lengkap, maka pada kesempatan hari ini kita akan membahas apa pengertian manajemen resiko, ya. Saya mengutip dari pendapat beberapa para ahli mengenai tentang manajemen resiko korporasi, begitu, ya. LAM tahun 2007 mendefinisikan bahwa manajemen resiko korporasi atau perusahaan sebagai kerangka kerja yang komprehensif dan integratif untuk mengelola resiko, ya. Nah, resiko yang dimaksudkan LAM di sini ada resiko kredit, resiko pasar, ya, resiko operasional, ya, modal ekonomi, dan transfer resiko dalam upaya memaksimalkan nilai-nilai perusahaan. Selain itu pula kita juga bisa mengutip pendapatnya dari Otoritas Jasa Keuangan yang dikeluarkan pada tahun 2016. OJK mendefinisikan manajemen risiko sebagai serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi atau mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha. Nah, Hubbard 2009 juga tidak jauh-jauh mendefinisikan risiko sebagai the identification, assessment, and prioritization and risk followed by coordinate and economical application of resource to minimize, monitor, and control and the probability and or impact of unfortunate event, ya. Jadi kurang lebih manajemen risiko ini bisa dimaknai sebagai proses atau rangkaian proses, begitu, ya. Kemudian mungkin itu secara singkat bagaimana definisi manajemen risiko pada korporasi, ya. Karena manajemen risiko adalah sebagai proses. Nah, sebagai sebuah proses, tentu di dalamnya terdapat berbagai tahapan yang saling berkaitan dan berulang-ulang untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Proses manajemen risiko tentu harus berjalan beriringan dengan proses di bank syariah itu sendiri dan menyatu dengan seluruh aktivitas bisnis yang dilakukan oleh dalam hal ini, ya, bank syariah, begitu, kan. Lalu apa sih tujuan utama dari manajemen risiko? Tentu di sini adalah untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan risiko dan bisnis bisa diimplementasikan secara konsisten. Namun pada prakteknya, ya, proses penerapan manajemen risiko itu sendiri beberapa kali mengalami perubahan orientasi. Praktek manajemen risiko klasik masih berorientasi pada penerapan batas risiko atau limit risiko, begitu, ya, yang bisa dikatakan konsisten, ya. Namun dalam hal ini tetap harus memastikan bahwa kegiatan bisnis
harus tetap menguntungkan, ya. Tetapi pada praktek manajemen risiko modern, tidak hanya menyangkut penerapan batas risiko yang konsisten, namun juga ditambahkan istilahnya kalau tadi ada namanya batas risiko, maka pada risiko modern dia juga menerapkan berbagai ukuran risiko dalam penentuan batas risikonya dan menjalankan prinsip risk adjusted performance ya pada setiap lini bisnisnya. Nah, jika pada manajemen risiko klasik, pengelolaan risiko merupakan hal yang terpisah dari kegiatan bisnis, khususnya perbankan. Namun pada manajemen risiko modern, nah pengelolaan risiko merupakan hal yang menyatu atau koheren ya dengan proses bisnis pada perbankan. Karena risiko merupakan salah satu hal yang menjadi dasar pertimbangan dalam merumuskan kebijakan bisnis perbankan. Karena proses manajemen risiko bisa dikatakan sebagai sebuah sistem yang komprehensif atau menyeluruh, termasuk di dalamnya menciptakan lingkungan pengelolaan risiko yang tepat atau mempertahankan pengukuran risiko yang efisien ya, atau proses mitigasi dan monitoring tentu saja ya, serta juga harus diikuti dengan pengendalian internal yang memadai. Nah, maka di sini dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 tahap dalam proses manajemen risiko. Yang pertama tentu adalah identifikasi risiko, pengukuran risiko, mitigasi risiko, selanjutnya monitoring risiko, dan terakhir adalah pengendalian dan pelaporan risiko ya. Nah, kemudian dalam next slide ya, di sini saya lampirkan bagian sederhana tentang kerangka manajemen risiko. Nah, pada dasarnya tidak ada praktek manajemen risiko yang apa istilahnya generik ya, yang dapat diterapkan di semua institusi termasuk perbankan. Yang ada itu hanyalah standar kerangkanya saja dan proses manajemen risiko yang bisa dijadikan panduan bagi setiap perbankan dalam menerapkan manajemen risiko. Nah, teman-teman bisa lihat bahwa kerangkanya kurang lebih seperti itu ya, kerangka manajemen risiko seperti yang ada pada slide ya. Tadi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa manajemen risiko modern itu menyatu dengan kebijakan bisnis pada perbankan. Nah, oleh karenanya bisa kita katakan bahwa praktek manajemen risiko di setiap bank sangat tergantung dari karakteristik bisnis pada bank tersebut. Demikian pula yang terjadi pada bank syariah. Walaupun sama-sama berada dalam industri perbankan, praktek manajemen untuk bank syariah tentu tidak dapat disamakan sepenuhnya dengan praktik yang ada pada bank konvensional. Pada tataran standar misalkan kerangka kerja, ukuran ya, apalagi ya, prosesnya ya, proses manajemen risikonya, keduanya mungkin bisa kita katakan sama. Namun dalam tataran filosofi, mitigasi dan kebijakan risiko, tentu keduanya bisa sangat berbeda 180 derajat. Karena adanya perbedaan yang prinsipil ya, prinsip bahwa di bank syariah dengan bank konvensional yang sangat berbeda tadi, ya, teman-teman mungkin sudah mendapatkan pada mata kuliah yang sebelumnya begitu. Maka bagaimanapun pada proses awal ya, penerapan manajemen risiko selalu bisa dimulai dari analisis terhadap proses bisnis dan penentuan konteks ya, di mana manajemen risiko tersebut akan diterapkan begitu. Nah, bagaimana konsep manajemen risiko yang baik? Nah, konsep manajemen risiko yang baik, yang pertama, dia harus dapat menciptakan nilai tambah bagi bank. Nah, dan hal itu tentu tidak akan terwujud
apabila manajemen risiko bukan merupakan bagian integral dari bank tersebut. Jadi risiko harus menjadi dasar pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan yang penerapannya harus sesuai dengan karakteristik bank tersebut. Dan penerapannya juga harus fleksibel, tidak boleh kaku. Karena manajemen risiko yang baik seharusnya berjalan secara dinamis, ya, iteratif dan responsif terhadap setiap perubahan yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal bank begitu. Nah, setiap bank yang telah menerapkan manajemen risiko dengan baik biasanya memiliki kerangka kerja manajemen risiko. Dan ini harus, ya, wajib kalau bagi institusi, apalagi sebesar institusi seperti perbankan begitu. Nah, silakan bisa teman-teman cermati pada bagian yang saya berikan. Nah, di situ teman-teman bisa melihat bahwa kerangka kerja manajemen risiko yang baik selalu dimulai dari pemberian mandat dan komitmen kepada salah satu unit dalam struktur organisasi perbankan, ya, dalam hal ini. Nah, unit ini biasanya bertanggung jawab untuk memastikan, ya, bagaimana penerapan manajemen risiko di bank syariah. Mandat dan komitmen di sini biasanya tercantum secara jelas pada dokumen risk management charter gitu, ya. Yang di dalamnya biasanya memuat filosofi penerapan manajemen risiko pada bank syariah, ya. Ada struktur organisasi manajemen risiko, ya. Kemudian wewenang, tanggung jawab, ya, berbagai ketentuan teknis koordinasi manajemen risikonya. Baik, dan juga pada proses evaluasi yang sifatnya periodik terhadap praktik manajemen risiko di bank syariah itu sendiri. Risk Management Charter ini harus mencerminkan komitmen bank, ya, dalam menerapkan praktik manajemen risiko yang baik. Komitmen tercantum secara eksplisit dalam sebuah dokumen, ya, yang legal tentu saja, yang dapat menjadi dasar praktik dalam manajemen risiko yang menyeluruh atau komprehensif. Nah, pada kerangka kerja manajemen risiko yang saya tampilkan di situ, tentu harus mengikuti prinsip plan, do, check, dan act, ya, action, ya, atau kita singkat PDCA gitu, ya. Nah, yang pertama tentu harus dimulai dari penyusunan desain kerangka kerja, ya, merencanakan, ya. Penyusunan desain kerangka kerja manajemen risiko ini bisa terwakili, ya, dari desain kerangkanya, ya, memahami perusahaan dan konteksnya, ya, kebijakan risk manajemennya, integrasi ke dalam proses organisasi, dan lain sebagainya, bisa teman-teman saksikan sendiri begitu. Kemudian dilanjutkan dengan proses selanjutnya, yaitu implementasi desain kerangka kerja pada manajemen risiko, do, ya. Kemudian ada cek, yang di dalamnya itu adalah monitoring dan review, ya, yang dilakukan saja secara berkala. Dan kemudian terakhir adalah perbaikan secara kontinu atas kerangka kerja manajemen risiko yang telah dijalankan atau action-nya, gitu, ya. Sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kerangka kerja manajemen risiko merupakan proses yang berkelanjutan, yang harus berjalan secara dinamis, ya, seperti saya katakan tadi, dan harus responsif terhadap berbagai perubahan-perubahan yang mungkin dan pasti ada, gitu, ya. Perubahan kan pasti terjadi dan pasti ada, kan begitu. Oke, next. Nah, di sini ada alur proses manajemen risiko, ya. Pada tabel yang berikutnya ini membahas tentang alur proses manajemen risiko secara umum, ya.
Nah, dalam alur proses manajemen risiko ini tentu dapat diawali ya dengan tahap yang pertama adalah tahap penentuan konteks. Pada tahap ini, semua hal terkait dengan rincian manajemen risiko harus diperjelas dan didefinisikan begitu. Tahap penentuan konteks tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh atas parameter dasar ya, ruang lingkupnya, kemudian apalagi ya, kerangka kerja manajemen risiko ya, kemudian mengidentifikasi lingkungan penerapan manajemen risikonya begitu, dan terakhir juga mengetahui dan menetapkan para pemangku kepentingan yang utama begitu. Nah, tentu saja hal-hal yang harus dilakukan dalam penentuan konteks harus meliputi satu ya, identifikasi risiko yang menjadi area asal kepentingan ya. Kemudian yang kedua adalah perencanaan ya, perencanaan proses manajemen risiko selanjutnya. Kemudian yang ketiga pemetaan lingkup sosial manajemen risiko, identitas dan tujuan pemangku kepentingan begitu. Yang keempat tentu dengan kriteria dan dasar untuk mengevaluasi risiko. Kemudian yang kelima dilanjutkan dengan mendefinisikan kerangka kerja untuk aktivitas dan agenda identifikasi. Yang keenam tentu mengembangkan mengembangkan kriteria analisis risiko-risiko yang terlibat dalam proses. Yang terakhir yang ketujuh tentu melakukan mitigasi atau solusi risiko dengan menggunakan teknologi, SDM ya, sumber daya manusianya dan sumber daya yang dimiliki begitu. Nah, inilah yang dimaksud dengan alur proses manajemen risiko. Jadi ini prosesnya harus berulang begitu. Nah, kemudian pada slide selanjutnya, mungkin langsung saja yang menjadi pokok bahasan ini adalah salah satu contoh daftar sumber terjadinya risiko pada bank syariah, perbankan syariah begitu. Tadi dikatakan di awal bagaimana langkah pertama adalah mengidentifikasi risiko ya. Nah, kita akan melakukan proses identifikasi risiko khususnya di bank syariah ya. Karena proses identifikasi risiko itu merupakan satu proses yang amat penting ya. Karena ini untuk menentukan risiko apa yang mungkin atau dapat terjadi ya. Mengapa risiko tersebut dapat terjadi dan bagaimana risiko itu terjadi. Nah, proses identifikasi risiko ini harus dilakukan secara menyeluruh. Risiko baik yang melekat pada produk, ya, aktivitas bank, ya, semuanya ya, yang tentu akan sangat berbeda-beda. Begitu pula juga risiko-risiko yang berdampak pada keuangan ya, tentu juga sangat berbeda. Nah, yang pertama tentu risiko yang muncul pada bank syariah begitu ya. Yang pertama sering kita dengar yaitu adalah risiko pembiayaan. Atau kalau di bank konvensional istilahnya risiko kredit begitu. Nah, biasanya risiko pembiayaan ini bisa muncul dari akun piutang begitu ya. Sewa ya, pembiayaan. Ya, misalnya kalau pembiayaan ya murabahah ya, musyarakah dan ijarah. Nah, itu adalah risiko-risiko yang menyebabkan risiko pembiayaan tadi. Terus bisa yang lain transaksi pembiayaan modal kerja ya, salam, istisna, mudharabah ya, atau instrumen ekuitas yang tidak diperdagangkan ya. Contohnya apa? Ya
yang menggunakan akad-akad mudharabah dan musyarakah, ya, sertifikat investasi, ya, suku, ya, kemudian kinerja nasabah pembiayaan, ya, target non performing financing, ya, eksekusi jaminan, jenis pembiayaan, kualitas pembiayaan, ya, limit pembiayaan, dan jatuh tempo pembiayaan. Nah, hal-hal tersebut yang menjadikan atau menjadi sumber resiko khususnya adalah resiko pembiayaan. Nah, ini bank harus mengklasifikasikan pada resiko yang tepat. Kemudian resiko yang berikutnya adalah resiko investasi. Nah, resiko investasi ini bisa disebabkan dari akad investasi mudharabah dan musyarakah atau kegiatan usaha dan operasional yang lainnya begitu ya, yang mungkin semakna dengan investasi ya, mudharabah baik musyarakah. Kemudian yang ketiga ada resiko pasar, yang ini biasanya disebabkan dari pergerakan harga-harga dari surat berharga atau instrumen yang bisa diperdagangkan, sukuk misalkan ya, atau investasi dalam aset yang disewakan. Bisa juga dari harga komoditas dari aset salam ya, nilai pasar dari suku ya, nilai pasar dari aset murabahah misalkan, dan pertukaran mata uang asing ini juga termasuk dalam resiko pasar. Kemudian yang lain ada, atau yang keempat ada resiko likuiditas. Nah, resiko likuiditas ini bisa disebabkan dari arus kas ya, jangka panjang pendek begitu ya, berapa jumlah dan jatuh temponya kita harus analisa. Kemudian tipe dana berasal dari pemegang akun lancar misalkan, dijamin atau tidak ya, pembayaran yang bisa diambil setiap waktu begitu. Dan di sini pemegang akun investasi tidak terikat bagi hasil dan rugi dari investasi atas nama mereka. Nah, ini maksudnya apa? Jadi dari pengertiannya, resiko likuiditas ini kan kaitannya dengan bagaimana kemampuan lembaga atau perbankan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Jadi tentu sumbernya berasal dari bagaimana kemampuan tadi, kemampuan perbankan tadi ya. Jadi biasanya hubungannya dengan penarikan sewaktu-waktu oleh nasabah ya. Ya mungkin kalau yang sudah jatuh tempo itu bisa dengan mudah diprediksi begitu. Kemudian yang kelima ada resiko imbal hasil ya. Karena imbal hasil itu tentu sangat berbeda pada sistem bunga yang ada di perbankan konvensional. Maka resiko yang muncul adalah perubahan pada imbal hasil acuan yang terjadi pada pasar. Masih ingat teman-teman ya, bagaimana perbankan syariah menentukan margin keuntungan? Yang pertama tentu ada direct kompetitor begitu ya, kompetitor langsung, kemudian indirect kompetitor, pesaing tidak langsung. Ya, kalau di bank syariah, siapa pesaing langsungnya? Tentu saja bank syariah yang lain. Kalau ada bank syariah A misalkan, maka pesaing langsungnya adalah bank syariah B, begitu ya. Kemudian ada indirect kompetitor, pesaing tidak langsung. Ini bisa kita katakan ya bank konvensional yang merupakan pesaing dari bank syariah secara tidak langsung. Loh kan bisnisnya beda Pak. Ya, memang bisnisnya pada akadnya prinsipnya berbeda, tapi dua lembaga ini kan memiliki pasar yang sama, maka bisa dianggap sebagai pesaing yang tidak langsung begitu. Kemudian ada resiko operasional. Nah, resiko operasional itu lebih biasanya disebabkan pada prosesnya ya, orangnya atau sumber daya manusianya, sistemnya, sistem informasi manajemennya ya, sistem softwarenya juga bisa ya. Kemudian ketidakpatuhan pada syariah, atau kemudian yang terakhir ada liabilitas fidusianya. Kemudian ada resiko berikutnya adalah resiko tidak taat syariah. Ini maksudnya adalah ya sudah jelas ya dari namanya. Ini bagaimana perbankan dilihat dari ketidaktaatan pada aturan syariah. Ya. Kemudian resiko strategis
Ini bisa disebabkan pada perubahan dalam pasar ya, kondisi ekonomi, regulasi ya. Regulasi dari OJK atau BI itu tentu akan sangat berpengaruh ya pada resiko strategis ya. Demografis dan dampaknya pada bisnis, dampak inovasi sebuah produk. Nah, itu merupakan sumber resiko strategis. Kemudian yang 9 ada resiko hukum ya. Resiko hukum ini lebih kepada proses terjadinya akad dan implementasi regulasi. Kemudian yang terakhir adalah risiko kepatuhan. Ini bisa disebabkan karena dampak variasi akad yang digunakan dalam transaksi ya. Kemudian bisa juga disebabkan karena fungsi keberadaan Dewan Pengawas Syariah. Nah, ini adalah jenis-jenis risiko yang ada pada perbankan syariah yang tentu saja beberapa sudah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia begitu. Nah, mungkin silahkan nanti teman-teman cari untuk selanjutnya. Ini bagian 1 ya, session 1, nanti ada session kedua. Silahkan teman-teman cari, kemudian nanti di komen ya, di komentar, bisa di WhatsApp group atau di model ya, di e-learningnya bisa tentang apa sih manfaat manajemen risiko, pentingnya apa sih ya. Kemudian tadi saya sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan kerangka manajemen risiko. Nah, tolong dijelaskan ulang menurut versi kalian begitu ya. Nah, mungkin itu saja saya kira. Terima kasih atas atensi teman-teman. Apabila ada pertanyaan silahkan disampaikan, bisa di grup saja kalau pertanyaan ya. Nanti akan kita bahas secara bersama-sama. Demikian, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.